Bab 118 Bangun Dominasi. 1. Hati mereka yang menonton di bawah melonjak. Tidak ada yang akan mengira bahwa seorang pemuda hanya di peringkat 8 dari alam konsolidasi akan memiliki kecepatan dan gerakan yang terampil. Merokok transparan langka adalah keterampilan setengah mortal, tetapi Zhao Feng telah melatihnya ke tingkat puncak. Jarang bahkan di klan seseorang melatih setengah skill mortal ke level puncak. Selanjutnya, itu telah digabungkan dengan Flowing Wind Stance, yang meningkatkan tingkatnya setidaknya setengah peringkat. Bahkan Ji Fengyun telah ditakuti oleh Zhao Feng. Ujung jari Zhao Feng mengeluarkan aliran cahaya, yang menyelimuti Ji Fengyun. Penghancuran kincir angin. Ji Fengyun berseru saat cahaya biru samar berputar di sekitar tubuhnya seperti kincir angin, lalu muncul di luar dan membentuk tornado di sekitar tubuhnya. Gedebuk yang dalam terdengar saat gelombang debu melonjak ke udara. Penonton di bawah menahan napas saat mereka fokus ke atas panggung. Di bawah debu, sesosok-sosok diam seperti gunung Tai seolah tak bisa digerakkan. Sosok seorang pemuda didorong puluhan kaki ke udara sebelum dia berputar dalam lingkaran dan mendarat di tanah. Kekuatan batin yang menakutkan. Kejutan melintas di mata Zhao Feng saat dia mendarat di tanah. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, penampilan Ji Fengyun masih di luar ekspektasinya. Kekuatan batin dari alam naik setengah langkah jauh lebih kuat daripada peringkat ke-9, ada jumlah kekuatan batin yang lebih besar dan itu telah dipadatkan. Zhao Feng hanya berada di peringkat 8 dari alam konsolidasi. Jika bukan karena teknik dinding peraknya telah mencapai puncak level 8 dan tubuhnya kuat, gerakan saat itu akan melukainya. Di atas panggung, Ji Fengyun berdiri di tempat yang sama saat dia mencibir dengan dingin, "Bocah bermarga Zhao, kamu lebih kuat dari apa yang aku kira. Tapi jika ini semua kekuatanmu, maka kamu bahkan tidak punya hak untuk memilih sepatuku." Petik 2. Nafas Zhao Feng menjadi kencang saat matanya menyipit. Murid luar di bawah menghela nafas, tapi keterkejutan masih ada di wajah mereka. Pertukaran saat itu terlalu cepat. Kecepatan Zhao Feng melebihi harapan semua orang dan itu telah mencapai alam naik setengah langkah. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Sun dan Yun Mengxiang. Mungkin saja, Zhao Feng memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya yang memberinya kepercayaan diri untuk menang. Saat kerumunan menghela nafas, situasinya sekali lagi berubah. Sosok angin yang kacau, Windmill Cloud. Kekuatan batin yang kuat dan merusak melonjak dan membentuk kincir angin, lalu menyerang Zhao Feng seperti naga. Saat itu, hampir tidak ada yang melihat keberadaan Ji Fengyun. Dia telah menggabungkan skill mortal Chaotic Wind Figure ke dalam Windmill Cheng miliknya. Dua keterampilan mortal kelas rendah saling melengkapi dan kekuatan serta kecepatan mencapai puncak alam konsolidasi. Perpaduan sempurna antara serangan dan kecepatan, sepertinya Ji Fengyun memang berhak menjadi sombong. Para murid luar di bawah berseru. Di bawah langkah bencana itu, Zhao Feng merasa seperti daun yang tertiup angin. Tembok perak berhenti. Sosok yang bersinar perak seperti dinding yang tertancap di tanah. Pelanggaran pertama tidak dapat menembus Zhao Feng, pertahanan dan kekuatan yang terakhir jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Teknik tembok perak sudah menjadi salah satu keterampilan mortal kelas rendah terbaik dan teknik nafas kembali Zhao Feng membuat kekuatan batinnya lebih padat daripada yang memiliki peringkat yang sama dan memiliki kemampuan untuk melarutkan kekuatan batin orang lain. Jelas, perbedaan kultivasi tidak bisa diabaikan. Jika yang dilakukan Zhao Feng hanyalah bertahan, dia akhirnya akan dikalahkan oleh Ji Fengyun. Windmill Cloud. Gerakan Ji Fengyun mulai mendorong Zhao Feng mundur. Penghalang udara perak. Cahaya perak transparan samar muncul di tubuh Zhao Feng dan dia mengirimkan aura kuat yang dalam. Ledakan keras terdengar saat penghalang perak beriak dan menjadi tidak stabil, tetapi masih berhasil memblokir awan kincir angin Ji Fengyun. Ji Fengyun telah menyerang lebih dulu tetapi dia tidak menjatuhkan Zhao Feng seperti yang diharapkan. Kuda-kuda mengalir, kuda-kuda tornado, jari bintang satu garis. Zhao Feng segera membalas dan dia menggunakan jurus angin mengalir dan jurus tornado sekaligus. Dia menggunakan Flowing Wind Stance karena itu akan meningkatkan kecepatan serangannya dan mengikuti kecepatan Ji Fengyun. Posisi tornado telah dipahami 70-80%, 20% lebih dari sebelumnya.
Tapi itu bukanlah bagian yang paling menakutkan. Itu adalah jari bintang satu baris. Jari bintang Zhao Feng telah mencapai tingkat ke-7, yang merupakan yang tertinggi. Jari itu seperti meteor setelah bergabung dengan posisi tornado. Jari Zhao Feng langsung menembus penghalang pertahanan Ji Fengyun dan itu membuat yang terakhir kehilangan ketenangan dan kemundurannya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng memaksa Ji Fengyun kembali. Ji Fengyun dipaksa mundur. Perubahan itu mengejutkan murid-murid luar. Saat mundur, Ji Fengyun dengan paksa mengedarkan kekuatan batinnya, mencoba membalas. Tapi ini membuatnya melambat dan beberapa kekurangan muncul. Mata kiri tajam Zhao Feng melihat ini dan dia segera menggunakan jari bintangnya. Pada saat ini, Starfinger telah melampaui kecepatan dan kerusakan tercepat sebelumnya. Starfinger adalah seni bela diri tingkat puncak yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan setengah keterampilan mortal kelas rendah dan ketika dilatih ke tingkat 7, ia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang dari peringkat ke-9. Meskipun ini yang terjadi di dunia fana dan bukan klan, ini masih menunjukkan betapa kuatnya keterampilan ini. Zhao Feng juga telah menggabungkan posisi tornadonya dengan sempurna menjadi jari bintang, yang membuatnya mencapai tingkat yang baru. Kuda-kuda tornado, jari bintang. Zhao Feng terus menyerang sementara dia memiliki keuntungan dan dia mengincar kekurangan Ji Fengyun. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggabungkan posisi tornadonya menjadi jari bintang, yang membuat serangannya semakin sengit. Bocah ini menghemat kekuatannya sebelumnya. Ji Fengyun kaget sekaligus marah. Tidak hanya dia bisa membalas, dia bahkan lebih ditekan. Dia telah didorong kembali oleh Zhao Feng sebelumnya, tetapi dia tidak ingin mundur, jadi dia mencoba membalikkan situasi menggunakan kultivasinya untuk keuntungannya. Tetapi hasilnya adalah serangan Zhao Feng menjadi lebih ganas dan menangkap kekurangan kecil yang dia buat. Deng, deng, deng. Di atas panggung, sosok compang camping Ji Fengyun didorong mundur terus-menerus. Adegan ini membuat murid luar menatap dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Ji Fengyun sedang ditekan? Petik 2. Tatapan mereka beralih ke Ji Fengyun, yang mundur. Tidak hanya murid luar tercengang, kilatan kejutan bahkan melintas di mata Diakon Qiu. Murid-murid baru seperti Xiao Sun, Yun Mengxiang, Liu Yuer dan rekannya. Semua berubah menjadi batu. Jelas, menjadi peringkat 13 berarti bahwa gerakan pembunuh Ji Fengyun tidak sesederhana itu sehingga dia akan didorong oleh seseorang dari peringkat 8 dari alam konsolidasi. Ledakan kincir angin. Kekuatan batin yang kuat melonjak keluar dari Ji Fengyun, itu berputar dengan cepat lalu mengembun dan meledak. Ledakan keras terdengar saat gelombang udara menyelimuti segalanya dalam radius 10-20 meter. Sebuah lubang besar tertinggal di batu hitam murni, yang jauh lebih kuat dari baja normal. Kedua sosok itu dengan paksa dipisahkan oleh gerakan itu. Zhao Feng melakukan flip di udara dan dia mendarat kembali di tanah sambil terengah-engah. Di kejauhan, sosok Ji Fengyun juga berdiri di tanah saat dadanya sedikit terangkat, beberapa lubang terlihat di bajunya. Kekuatan bertarung bocah ini menakutkan. Sepertinya Ji Fengyun tidak menang. Para penonton yang menyaksikan pecah menjadi diskusi. Salah satu murid setengah langkah Ascended Realm berkata dalam-dalam, bahkan jika kecepatan dan serangan Zhao Feng kuat, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Itu hanya mungkin jika orang yang berbicara adalah murid batin pengganti yang telah ditantang sebelumnya, Xia Yundong. Melalui peringatannya, banyak orang lain juga menyadari hal ini. Kecuali teknik penguatan tubuh Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana ia dapat melawan orang-orang dari peringkat 9. Wang Yang, yang menantang Xia Yundong, berkata, tepat sekali. Dia terutama berfokus pada penguatan tubuh dan dia telah mencapai level yang mirip dengan Hou Yuan. Ini memberinya kemampuan untuk melawan seseorang dari alam naik setengah langkah dan tidak terluka, kata Xia Yundong dengan percaya diri. Dua pembudidaya alam naik setengah langkah telah menemukan salah satu kartu tersembunyi Zhao Feng. Semakin jauh kemajuan dalam penguatan tubuh, semakin sulit untuk membuat terobosan. Sangat jarang bagi seseorang untuk melatih teknik penguatan tubuh mortal ke tingkat di mana ia bisa melawan peringkat 9. Dari 20 murid luar teratas, hanya ada 3 yang punya. Dan dari ketiganya, tubuh Hou Yuan adalah yang terkuat. Hanya dengan ototnya saja, dia bisa mendominasi peringkat ke-9 dan melawan puncak peringkat ke-9. Itu berakhir di sini. Saya hanya menggunakan 70% dari kekuatan saya saat itu. Selanjutnya, Anda akan menghadapi balas dendam saya. Petik 2.
Cahaya dingin melintas di mata Ji Fengyun saat dia melepaskan aura yang kuat, yang menyebabkan angin bersiul. Aura itu sangat dekat dengan alam naik. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Semua orang tahu bahwa Ji Fengyun sangat serius sekarang. Kincir angin Water Divisible Palm. Cahaya biru kental muncul dari telapak tangan Ji Fengyun dan beredar dengan kecepatan tinggi. Ketika telapak tangan itu tertancap, bahkan udara mulai berdengung. Telapak tangan itu sepertinya bisa membelah sungai dan membalikkan awan. Ya Tuhan, dia mempelajari gerakan itu. Windmill manual, seseorang harus sangat dekat dengan level 10 untuk mengontrol gerakan ini. Ekspresi Xiao Yundong berubah secara dramatis. Bab 119 Bangun Dominasi 2. Windmill Water Divisible Palm. Ji Fengyun sekarang menunjukkan apa yang membuatnya berada di peringkat 13 di antara semua murid luar. Di bawah telapak tangan yang menghancurkan itu, Zhao Feng merasa seperti sedang menghadapi badai. Jari bintang satu garis, kuda-kuda tornado. Zhao Feng mengerahkan seluruh energinya ke dalam jari bintang dan posisi tornado. Pada saat yang sama, dia tidak menahan kekuatan apapun dalam teknik dinding peraknya. Cahaya yang ganas berbenturan dengan angin. Telapak tangan dan jari bertemu di udara dan mereka saling terkait, tetapi ledakan tidak terjadi seperti yang diharapkan. Adegan itu begitu tenang hingga menakutkan. Setengah nafas kemudian, terjadi letusan dan menciptakan saluran antar panggung. Sosok Zhao Feng dikirim mundur puluhan langkah dan wajahnya langsung memutih, tetapi dia segera mendapatkan kembali warna. Pertukaran saat itu hampir membuatnya muntah darah. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan mortal kelas rendah memiliki kekuatan seperti itu di tangan alam naik setengah langkah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, bahkan jika dia bisa menang hari ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Sampai saat ini keduanya, Ji Fengyun dan dirinya mengalami luka ringan. Windmill Explosion dan Windmill Water Divisible Palm adalah gerakan yang kuat. Windmill Water Divisible Palm. Ji Fengyun menyerang sambil memegang keuntungan. Jurusnya ini bisa digunakan terus-menerus. Kuda-kuda parsial, jari bintang. Gaya Zhao Feng tiba-tiba berubah saat serangannya menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Posisi angin parsial adalah posisi ketiga dari 4 posisi angin dan keahliannya adalah pelanggaran. Terakhir kali, jari bintang Zhao Feng belum mencapai level 7 dan posisi angin parsial belum sepenuhnya dipahami, tetapi dia masih berhasil mengalahkan Chen Feng. Sekarang keduanya telah dipelajari sepenuhnya, itu memberinya kemampuan untuk menghadapi alam naik setengah langkah. Toh. Serangan tajam Zhao Feng seperti pisau yang berbenturan dengan Windmill Water Divisible Palm. Setelah penggabungan Partial Wind Stance dengan Starfinger, gerakan tersebut dapat melawan Windmill Water Divisible Palm milik Ji Fengyun. Zhao Feng terkejut dan dia menambahkan lebih banyak kekuatan. Meskipun Windmill Water Divisible Palm membutuhkan waktu lebih lama untuk diaktifkan, itu bertahan lebih lama dari Starfinger. Menambahkan fakta bahwa Ji Fengyun memiliki kultivasi yang lebih tinggi, perbedaan antara keduanya meningkat. Serangan Zhao Feng bisa menembus Windmill Water Divisible Palm tetapi tidak bisa benar-benar melawannya. Langkah ini mengandung kekuatan batin Ji Fengyun, yang berada di setengah langkah alam naik. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran Zhao Feng seperti busur, kerusakan puncaknya tinggi. Serangan Ji Fengyun seperti gergaji mesin, terus-menerus dan kuat. Zhao Feng terus menggunakan posisi angin mengalir, posisi angin parsial, dan jari bintang untuk bertukar pukulan dengan Ji Fengyun, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah tidak terkalahkan. Keringat dingin mulai muncul di dahi Ji Fengyun. Windmill Water Divisible Palm adalah gerakan membunuhnya dan satu-satunya yang bisa memblokir jari bintang Zhao Feng. Bukan karena dia tidak memiliki skill ofensif yang hebat, hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang eksplosif dan mereka tidak bisa memblokir Starfinger. Hanya Windmill Water Divisible Palm ini yang bisa bertahan dan menyerang pada saat yang sama sambil hampir tidak memberikan kekurangan. Menyaksikan kebuntuan di antara keduanya, murid-murid luar semua tercengang. Tidak peduli siapa yang menang, pertempuran itu sudah di luar ekspektasi mereka. Penampilan Zhao Feng telah mengejutkan murid-murid luar lainnya. Wang Yang dan Xia Yundong saling memandang dan mereka melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Siapapun yang menghadapi Zhao Feng sendirian akan kalah. Penggabungan posisi angin parsial Zhao Feng dan jari bintang bisa masuk 10 besar dalam hal pelanggaran. Dari situasi saat ini, sepertinya itu seri.
Faktor penentu adalah berapa lama mereka bisa bertahan. Kedua gerakan tersebut menghabiskan banyak energi, tetapi Ji Fengyun harus menang karena dia berada di alam naik setengah langkah. Wang yang menganalisis. Diskusi pecah di antara para penonton, tetapi kebanyakan berpikir bahwa Ji Fengyun akan menang. Bagaimana kekuatan batin orang ini begitu padat? Di atas panggung, Ji Fengyun terpana. Tidak ada pemuda lain di peringkat 8 dari alam konsolidasi yang dapat terus menggunakan gerakan ini. Teknik nafas kembali Zhao Feng membuat kekuatan batinnya 2 kali lipat jumlah yang biasanya dimiliki seseorang. Dan di atas itu, teknik dinding peraknya memberinya lebih banyak kekuatan. Menurut analisis mata kiri Zhao Feng, ada 50% peluang menang dengan menyeretnya keluar. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat Ji Fengyun. Jika dia menantang seseorang dari pangkat lebih rendah seperti Xia Yundong, dia akan bisa menang dengan mudah. Tapi perbedaan antara tanggal 20 dan 13 terlalu besar. Menghadapi peluang 50-50, Zhao Feng tidak mau. Sambil bertarung, matanya memindai ke arah Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Keduanya linglung dan hati mereka tersangkut di tenggorokan mereka. Selain keterkejutan dan keterkejutan, selalu ada rasa bersalah. Menjadi saudara-saudaranya, mereka telah meremehkan Zhao Feng begitu banyak. Dan melihat kekuatan Zhao Feng saat ini, dia pasti memiliki kualifikasi untuk menantang murid batin pengganti. Monster macam apa Zhao Feng itu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan? Petik 2. Putri Yun Mengxiang menarik napas dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa bakat Zhao Feng dalam bertarung tidak lebih lemah dari bakatnya dalam pembuatan pil. Keduanya pahit di atas panggung. Ji Fengyun berteriak di dalam hatinya, bahkan jika dia menang, itu kehilangan wajahnya. Dan bagaimana jika mereka menggambar? Dia tidak akan melihat siapapun secara langsung. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka dan menganalisis situasi masing-masing. Terkadang pelanggaran yang kuat tidak berarti kemenangan. Gaya bertarung yang berbeda juga dapat berkontribusi pada siapa yang menang. Petik 2. Zhao Feng sepertinya mendapatkan beberapa wawasan. Pada saat ini, lapisan tipis biru muncul di mata kiri Zhao Feng. Mari kita akhiri ini. Sosok Zhao Feng tiba-tiba melayang ke udara dan mengubah gerakannya. Telapak angin misterius, kuda-kuda tornado. Dari telapak tangan Zhao Feng, bola biru tipis mulai mengembun. Gerakannya tampak lambat, tapi nyatanya sangat cepat. Sepertinya bahkan surga membantunya memadatkannya. Ketika Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya, angin di dekatnya mulai meronta-ronta seperti gerakannya bisa menghancurkan semua yang dilaluinya. Gerakan itu, ekspresi Deken Qiu berubah sedikit. Telapak angin misterius Zhao Feng berasal dari gadis di ngarai hari itu dan dia sudah memahami keterampilan dan menggabungkannya dengan posisi tornadonya. Mengapa tidak menggabungkan partial wind stance saja? Zhao Feng memutuskan untuk menggabungkan tornado stance karena kedua skill tersebut memiliki gaya yang mirip. Selanjutnya, penggabungan kedua keterampilan ini membuat kekuatan serangan ini bertahan lebih lama, yang dengan sempurna melawan gerakan membunuh Ji Fengyun. Kincir angin water divisible palm. Telapak angin misterius, kuda-kuda tornado. Dua gerakan telapak tangan yang serupa bentrok bersama. Dalam sekejap, batu hitam murni di bawah kaki mereka hancur menjadi bubuk dan terlempar ke udara. Di bawah asap hitam, kedua telapak tangan saling terkait. Pada awalnya, telapak angin misterius Zhao Feng sedikit bergetar. Tapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi lebih kuat. Gerakan aneh macam apa ini? Ekspresi Ji Fengyun berubah secara dramatis, dia merasa seperti jatuh ke pusaran air dan dia tidak bisa melarikan diri. Jantung Ji Fengyun melonjak saat dia mendengar penghalang kekuatan dalam pertahanannya terkoyak. Detik berikutnya, Windmill Water Divisible Palm miliknya hancur dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya mulai dari lengannya. Ji Fenhyun berteriak saat tubuhnya terlempar ke belakang. Kerumunan itu berbalik dan mereka melihat ada ratusan tanda berdarah di tubuh Ji Fenhyun. Ada juga puluhan tanda di wajah Ji Fengyun, sepertinya wajahnya telah rusak. Benar-benar langkah yang menakutkan. Murid luar lainnya menarik napas dingin. Juga, gerakan ini tidak melukai Ji Fengyun secara serius, luka berdarah di mana-mana membuat yang lain menjadi dingin. Langkah itu terlihat seperti teknik Dewa Angin Surgawi dari klan. Deken Qiu bergumam pada dirinya sendiri. Di atas panggung, keduanya saling berhadapan. Meskipun Ji Fengyun telah kalah dalam pertukaran sebelumnya, dia tidak terluka parah. Telapak angin misterius, kuda-kuda tornado.
Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat cahaya biru muncul di telapak tangannya lagi. Ketajaman yang terpancar darinya membuat penonton menjadi dingin. "Saya menyerah!" Ji Fengyun memberikan cegukan dingin, tanda di tubuhnya berdenyut seolah-olah mereka memperingatkannya betapa kuatnya gerakan itu. Jika kekuatan Zhao Feng sedikit lebih kuat, seluruh tubuhnya akan tercabik-cabik. Hati kerumunan bergetar, tetapi mereka tidak terkejut dengan keputusan Ji Fengyun. Hanya melihat wajah yang terakhir dan ratusan tanda darah menyebabkan yang lain gemetar ketakutan. Pertempuran ini dimenangkan oleh Zhao Feng. Zhao Feng akan menjadi murid batin pengganti baru, menggantikan yang kalah. Suara tegas Diakon Qiu terdengar. Pada saat ini, para murid luar akhirnya pulih dari linglung mereka. Zhao Feng berdiri di atas panggung dan mengamati kerumunan di bawah dengan dingin. Chen Feng serta beberapa murid luar lainnya sangat takut sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Alasan Zhao Feng menantang Ji Fengyun adalah untuk membangun dominasinya dan memiliki otoritas tinggi di sini. Dari situasi saat ini, nampaknya efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Murid luar lainnya memandangnya dengan waspada dan ketakutan. Ji Fengyun yang berdarah dan hampir cacat adalah contoh hidup. Bab 120 Pil Pembersih Sumsum. Di gedung yang jaraknya beberapa ratus langkah. Sialan, bagaimana bisa seorang murid Lord Guanjun membangun dominasinya? Petik 2. Quan Chen membanting tangannya ke atas meja, yang mengguncang bangunan dan hampir membuatnya runtuh. Di sebelahnya duduk Hou Yuan, peringkat keempat. Keduanya telah melihat seluruh pertempuran. Awalnya, mereka akan menonton pertunjukan ini, tetapi hasilnya sangat tidak terduga. Seorang pemuda yang baru saja masuk klan telah mengalahkan Ji Fengyun yang menduduki peringkat ke-13 dan ia berhasil menjadi satu-satunya murid di bawah peringkat ke-9 yang berada di peringkat 20 besar. Anak itu lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi dia bahkan tidak akan bisa bertahan 10 langkah melawanku. Hou Yuan menatap dingin Zhao Feng. Quan Chen tidak curiga dengan kata-katanya. Mereka yang peringkat 11-20 itu masih normal, tetapi setelah masuk 10 besar, mereka tidak normal lagi. Murid luar peringkat tinggi itu memiliki kemampuan untuk menantang orang-orang dari alam naik. Misalnya, Hou Yuan telah menantang seorang kultivator yang berada di langit pertama alam yang ditinggikan. Rupanya, monster yang menduduki peringkat 1 di murid luar telah mengalahkan seorang kultivator dari alam naik, meskipun dia hanya di alam naik setengah langkah. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang keduanya. Wakil Diakon Wang, Hou Yuan dan Quan Chen keduanya berdiri dan membungkuk. Mereka yang adalah diaken memiliki kultivasi setidaknya di langit keempat atau keenam dari alam naik. Tentu saja, diakon seperti Lord Guanjun yang bertanggung jawab atas masalah di dunia fana tidak kuat, seseorang hanya perlu berada di alam ascended untuk menjadi satu. Zhao Feng ini sangat tidak terduga. Wakil Diakon Wang sedikit terkejut saat senyum muncul di wajahnya. Dia tidak melihat seseorang yang memiliki kekuatan pertempuran seperti itu untuk waktu yang lama. Wakil Diakon Wang, kamu harus tahu bahwa dia adalah murid dari Lord Guanjun, jadi mengapa kamu memberinya tugas? Suara Quan Chen sedikit menyalahkan. Wakil diakon ini memiliki hubungan yang baik dengan Guru Haiyun, tetapi ketika Tuan Haiyun mulai naik posisinya, hubungan mereka menjadi sedikit lebih jauh. Zhao Feng hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah, jadi tidak peduli seberapa kuat hati nurani pertempurannya, masa depannya akan terbatas. Mungkinkah dia mengancam Anda, seorang murid batin? Apakah dia bisa mengancam orang yang lebih tua? Bukan hal yang bagus untuk menyinggung dua wakil kepala sekaligus. Bahkan gurumu, Haiyun Master akan memikirkan hal ini. Wakil Diakon Wang berkata dengan tegas. Dua wakil kepala, maksud Anda? Tanda tanya petik 2. Suara Quan Chen sedikit berubah. Dia jelas tahu apa yang dikatakan wakil Diakon Wang itu benar. Hati nurani pertempuran Zhao Feng mungkin kuat, tetapi masa depannya terbatas. Ini seperti Lord Guanjun ketika dia masih muda. Dia telah bertarung melawan Haiyun Master saat itu, tetapi tidak peduli seberapa kuat Lord Guanjun saat itu, dia hanya di bagian bawah klan. Wakil Diakon Wang tidak menyembunyikan apapun dan dia memberitahu mereka bagaimana Zhao Feng diperdebatkan oleh dua wakil kepala. Baik wakil kepala Guan dan wakil kepala Zhang ingin Zhao Feng. Rahang Quan Chen terbuka lebar dan langsung merasa tidak berdaya. Menjadi murid batin, dia jelas tahu seberapa besar otoritas yang dimiliki kedua wakil kepala ini.
Keduanya adalah salah satu Master Arai dan Master Pil terbaik masing-masing dan mereka telah berkontribusi banyak pada klan. Dalam hal kekuatan dan otoritas, keduanya berada tepat di bawah sesepuh, tetapi ketika keduanya digabungkan, bahkan sesepuh harus memikirkannya dengan matang. Hal terpenting adalah ini, Haiyun Guru tidak menyuruh mereka untuk menekan murid-murid Lord Guanjun. Menjadi tetua klan, Haiyun Master berada di alam roh sejati dan dia tidak akan dengan sengaja menekan beberapa murid yang tidak memiliki bakat yang begitu besar. Adapun tindakan Quan Chen, yang dia lakukan hanyalah setuju dengan diam-diam. Tanpa dukungan sesepuh, Quan Chen jelas tidak akan melawan dua wakil kepala, tetapi ini tidak akan menjadi akhir. Dia mungkin tidak dapat merawat mereka secara langsung, tetapi itu masih sederhana baginya untuk menyingkirkan beberapa semut melalui tipu daya. Setelah pertempuran, Zhao Feng menghela nafas panjang dan mendarat di samping kedua saudara laki-lakinya. Selamat, saudara Zhao Feng. Anda membuat saya iri dengan menjadi murid batin pengganti. Petik 2. Putri Yun Mengxiang adalah orang pertama yang datang dan memberi selamat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa pemuda di depannya lagi. Saudara Zhao Feng, biarkan kita semua menghela nafas. Pertarungan barusan itu seru. Saudara Zhao Feng telah menciptakan keajaiban. Petik 2. Murid lain yang baru masuk datang untuk menyanjung Zhao Feng. The Broken Moon Clan telah menerima total 22 murid dan menghitung Sun Yuan Hao yang telah dibawa pergi. Ada 21 yang menjadi murid luar dan dari 21, Zhao Feng adalah yang pertama menjadi murid batin pengganti. Jelas, ada orang lain yang penuh dengan kebencian. Jadi bagaimana jika dia murid batin pengganti? Dia bahkan belum mencapai peringkat 9 dari alam konsolidasi. Tidak lama lagi kita akan menyusulnya. Dia hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah. Petik 2. Xiao Sun, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara para murid yang baru masuk, telah pulih dari keterkejutan. Sejujurnya, bahkan dia telah terpana oleh penampilan Zhao Feng dan dia harus mengakui bahwa Zhao Feng telah membangun dominasinya. Hampir pasti tidak banyak orang yang akan menyinggung perasaannya di kemudian hari. HMPH, dia berhasil lagi. Liu Yuer mendengus dingin, tapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dari sudut pandang murid baru, Zhao Feng telah menang meskipun dia lebih lemah dan dia telah menghembuskan nafas untuk mereka semua. Hanya sampai semua orang pergi, Zhao Feng menyapa Nan Gongfan dan Yang Qingsan. Nan Gongfan dan Yang Qingsan sama-sama memandangi pemuda di depan mereka dengan rumit. Selain rasa bersalah, ada juga rasa syukur di hati mereka. Sejak Ji Fengyun kalah, sepertinya dia tidak akan menemukan masalah untuk kakak yang lagi. Zhao Feng tersenyum pada Yang Qingsan. Setelah menjadi murid batin pengganti, Zhao Feng pindah dari tempat tinggal murid normal. Dari murid luar, murid dalam pengganti menerima perlakuan terbaik dan mereka memiliki halaman sendiri. Selain itu, sumber daya yang mereka terima dari klan juga meningkat. Setelah mengatur barang-barangnya, Zhao Feng kembali ke divisi kayu rumput. Tapi lelaki tua Guan sedang membuat pil sekarang dan dia telah memberitahu seseorang untuk memberitahu Zhao Feng apa yang ingin dia katakan. Wakil kepala Guan bilang dia memberimu hari libur. Utusan itu berkata, Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi memikirkan tentang saya, Patua Guan mungkin mengira dia telah kalah dan dia memberinya waktu untuk istirahat dan menyembuhkan. Dia juga menyuruhku memberimu beberapa hal. Utusan itu menyerahkan beberapa barang. Pil penyembuhan darah, pil generasi tulang. Ekspresi Zhao Feng aneh. Dari pil-pil ini, terlihat betapa sangat tua Guan mengira dia telah tersesat. Pil penyembuhan darah dan pil generasi tulang adalah barang mahal yang tidak dijual di dunia fana. Pil penyembuhan darah menyembuhkan luka dalam. Selama seseorang tidak terluka parah, mereka dapat pulih dengan cepat. Pil generasi tulang dapat menghubungkan tulang yang patah bersama-sama dan meningkatkan waktu penyembuhan. Ada juga pil pembersih sumsum. Utusan itu mengambil pil dengan rasa iri. Pil pembersih sumsum, jantung Zhao Feng berdetak kencang. Dia telah mendengar tentang efek pil ini. Pil pembersih sumsum dapat mengubah atribut seseorang. Zhao Feng bahkan telah mendengar bahwa pil pembersih sumsum ini meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam naik dari peringkat ke-9 dengan tingkat tertentu. Setelah meminum pil ini, Zhao Feng sedikit bersemangat. Patua Guan telah memberikan pil semahal ini padanya. Jika para murid di alam naik setengah langkah memakan pil pembersih sumsum, mereka memiliki peluang 10-20% lebih banyak untuk berhasil menerobos ke alam naik.
Pada hari yang sama, Zhao Feng kembali ke halaman rumahnya sendiri dan dia segera menelan pil pembersih sumsum. Energi pil pembersih sumsum tenang dan perlahan-lahan larut ke dalam organnya. Seluruh proses itu seperti air mendidih, lambat dan mantap. Jelas, ini karena teknik dinding peraknya telah mencapai puncak level 8. Ini membuat tubuhnya lebih kuat dari yang lain, yang memungkinkannya menahan lebih banyak energi. Pil pembersih sumsum tidak tenang bagi orang normal. Zhao Feng mengedarkan teknik nafas kembali dan teknik dinding perak sekaligus untuk meminum obatnya. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng merasa bahwa atributnya sedang diubah dan ditingkatkan oleh pil pembersih sumsum. Dia berkonsentrasi dan merasakan denyutan di mata kirinya. Peng, peng, peng. Denyut dari mata kirinya menjadi semakin jelas dan mengirimkan perasaan hangat ke seluruh tubuhnya dan menyatu dengan energi dari pil pembersih sumsum. Sepertinya mata kiri misterius memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan atribut saya juga. Tebakan Zhao Feng terbukti lebih jauh. Awalnya, pemahamannya normal, tapi setelah penggabungan mata kirinya, semuanya mulai berubah perlahan. Tubuh yang dulu normal mulai berubah juga. Jika mata ini berasal dari dewa kuno, bagaimana mungkin pemiliknya memiliki tubuh normal? Tentu saja, sebelum pulih ke puncaknya, itu akan meningkatkan bakat pemiliknya hingga pemiliknya mampu menguasai dunia. Zhao Feng merasakan perasaan dari mata kirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan laju energi dari pil pembersih sumsum diserap meningkat pesat. Setengah jam kemudian, lapisan cairan yang berbau, hitam, dan lengket muncul di tubuh Zhao Feng. Di dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, berkas cahaya telah mencapai 8 kaki 4. Zhao Feng merasakan energi mentalnya meningkat dan tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Pada saat ini, hanya seperempat energi dari pil pembersih sumsum yang telah diserap. Bab 121 Teknik Dinding Perak Tingkat 9. Karena perubahan pada mata kiri Zhao Feng, efek penggunaan pil pembersih sumsum jauh lebih baik dari yang diharapkan. Ketika seseorang makan pil pembersih sumsum, mereka biasanya akan mengeluarkan lapisan cairan lengket, tetapi Zhao Feng mengeluarkan 3. Zhao Feng yakin bahwa mata kiri misterius memiliki efek yang sama dengan pil pembersih sumsum dan dapat meningkatkan atributnya. Tapi itu terjadi seiring waktu. Pada saat ini, tidak hanya efek mata kiri bergabung dengan pil pembersih sumsum, itu juga meningkatkan tubuhnya lebih jauh dari apa yang pil itu akan buat. Lapisan pertama yang dikeluarkan adalah yang paling berbau dan 2 lainnya menjadi lebih redup. Ketika lapisan kedua diekskresikan, Zhao Feng merasa bahwa teknik tembok peraknya telah mencapai batas tingkat 8 dan selangkah lagi dari tingkat 9. Menggunakan kesempatan ini, Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan teknik dinding perak dan menyerap sebanyak yang dia bisa. Teknik tembok peraknya akhirnya berhasil menembus ke tingkat 9 ketika lapisan ketiga diekskresikan. Zhao Feng sangat gembira, dia telah mencapai level 9 jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Ini adalah klan, sumber daya yang dimilikinya jauh melampaui dunia fana. Pil yang diberikan wakil kepala dengan santai telah membuatnya berubah total. Semakin tinggi pencapaian dalam penguatan tubuh, semakin sulit untuk maju. Setelah mencapai level 8, teknik dinding perak jauh lebih sulit untuk ditingkatkan dibandingkan dengan keterampilan mortal lainnya. Ini juga mengapa tidak banyak murid luar yang fokus pada penguatan tubuh. Satu-satunya murid luar yang tubuhnya dapat dibandingkan dengan tubuhku adalah Hou Yuan. Senyuman muncul di bibir Zhao Feng saat kepercayaan dirinya meningkat. Pada saat yang sama, dia sangat mengharapkan 2 level terakhir dari teknik dinding perak. Ada total 11 level dalam teknik dinding perak dan ketika seseorang mencapai level 10, itu berarti hanya tubuh itu yang telah mencapai alam naik. Tingkat 11, tubuh kesempurnaan, sulit dihancurkan. Zhao Feng berada di peringkat 9 dan dia bisa mengalahkan mereka yang berada di peringkat 9 dari alam konsolidasi hanya dengan tubuhnya saja. Dari darah, tulang, vena, hingga organ, tubuh Zhao Feng jauh lebih kuat daripada yang memiliki peringkat yang sama. Zhao Feng memejamkan mata dan di dalam dimensi mata kirinya, cahaya biru telah memanjang hingga 8 kaki 8. Bantal pembersihan sumsum telah membuatnya memasuki tahap akhir dari peringkat 8 dari alam konsolidasi. Zhao Feng perlahan menghela nafas panjang dan berdiri setelah 2 jam duduk. Matahari di luar sudah terbit. Zhao Feng bangkit dan berjalan menuju divisi kayu rumput. Dalam perjalanan, dia pergi ke tempat kerja Nan Gongfan dan Yang Qingsan. Yang Qingsan sedang menuangkan air, pekerjaan yang jauh lebih mudah dari sebelumnya.
Saudara Zhao, setelah Anda membangun kekuatan Anda, murid-murid luar ini menjadi lebih terkendali. Yang King San tersenyum. Meskipun Yang King San masih melakukan banyak pekerjaan, tidak ada yang mengganggunya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menuju ke tempat Nan Gongfan berada. Chen Feng cegukan saat melihat Zhao Feng muncul. Sejak Zhao Feng mengalahkan Ji Fengyun dan menjadi murid batin pengganti, Chen Feng menjadi penuh ketakutan. Zhao Feng sengaja berjalan mendekat dan berbicara sedikit dengan Nan Gongfan. Terima kasih kepada saudara Zhao, meskipun pekerjaanku keras, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Nan Gongfan sangat berterima kasih dan menepuk bahu Zhao Feng. Setelah melihat kedua saudara laki-lakinya, Zhao Feng menghela nafas. Segera, dia tiba di divisi kayu rumput dan melihat wakil kepala Guan. Bagaimana rasanya kemarin? Pak Tua Guan tertawa. Zhao Feng berhenti, lalu segera menjawab terima kasih kepada wakil kepala Guan, efek dari pil pembersih sumsum sangat bagus. Dia sangat berterima kasih, harga pil pembersih sumsum terlalu tinggi, dan bagi mereka yang berada di bawah alam naik, pil ini hanya muncul dalam mimpi mereka. Pil pembersih sumsum apa? Saya bertanya kepada Anda bagaimana rasanya menantang murid batin pengganti. Petik 2. Pak Tua Guan memberinya mata putih. Menjadi salah satu master pil terbaik di klan, pil pembersihan sumsum tidak banyak untuknya. Zhao Feng segera mengerti bahwa wakil kepala Guan tidak tahu dia telah menang. Kekuatan murid batin pengganti jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Jika saya sedikit ceroboh, saya akan kalah. Zhao Feng menghela nafas. Benar. Pak Tua Guan terus menganggukkan kepalanya, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah setelah mendengar bagian terakhir. Tunggu. Apakah kamu mengatakan itu? Kamu tidak kalah. Petik 2. Putri Yun Mengxiang dan murid luar lainnya dapat memberitahu Anda bahwa ini benar. Zhao Feng tersenyum tipis. Meskipun Yun Mengxiang tahu yang sebenarnya, dia tidak berani menyampaikan berita ini kepada lelaki tua Guan karena yang terakhir ingin Zhao Feng kalah, sehingga dia akan fokus pada pembuatan pil. Seperti yang diharapkan, lelaki tua Guan tidak percaya ini dan memanggil Yun Mengxiang. Di bawah mata mematikan wakil kepala, Yun Mengxiang hanya bisa tergagap lemah. Saudara Zhao Feng memang mengalahkan Ji Fengyun. Itu pertempuran jarak dekat. Tutup pertempuran. Hati lelaki tua Guan terasa sedikit lebih baik, tetapi dia masih terkejut. Dia tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki setiap murid inti pengganti. Setiap orang dari mereka berada di alam naik setengah langkah. Pangkat apa yang ditempatkan murid batin pengganti? Wakil kepala Guan bertanya dengan santai. 13. Kata Yun Mengxiang hati-hati. Dia takut terhanyut dalam kemarahan Pak Tua Guan. Rahang lelaki tua Guan hampir jatuh saat dia melihat Zhao Feng seperti dia sedang melihat monster. Jika Zhao Feng telah mengalahkan murid luar peringkat ke-20, dapat dikatakan bahwa dia beruntung. Tetapi lawan Zhao Feng berada di urutan ke-13. Mengetahui yang sebenarnya, lelaki tua Guan sangat gembira sekaligus sedih. Pak Tua Guan memutuskan untuk tidak menyebutkan ini lagi. Dia kemudian memberi Zhao Feng beberapa tugas. Kali ini dia memberi Zhao Feng beberapa buku untuk membuat pil. Buku-buku ini semuanya adalah pengetahuan pembuatan pil dasar, tetapi mereka jauh lebih dalam daripada panduan pemula untuk pembuatan pil. Masing-masing dari mereka sama sulitnya untuk dipahami sebagai panduan hati api pil. Selain itu, lelaki tua Guan juga memberi izin kepada Zhao Feng untuk membiarkan Zhao Feng mengawasinya memurnikan pil. Beberapa ahli pil semuanya memiliki tipuannya sendiri dan selain murid atau pembantu pribadi mereka, tidak ada yang mengawasinya terutama karena Pak Tua Guan adalah salah satu ahli pil terbaik di klan. Melakukan ini berarti Zhao Feng memiliki perlakuan yang sama dengan murid lelaki tua Guan. Untuk menunjukkan rasa hormat dan niat baiknya, Yun Yao juga mengizinkan Zhao Feng melihat bagaimana dia memurnikan pil. Itu bagus, saya punya beberapa pil penting yang harus saya perbaiki sekarang. Wakil kepala Guan menganggukkan kepalanya dan ini berarti dia memiliki bantuan untuk Yun Yao. Seperti ini, Zhao Feng berjalan ke jalur pembuatan pil. Selama beberapa hari berikutnya, yang dia lakukan hanyalah menonton prosesnya. Pil yang dibuat Yun Yao lebih sederhana karena keahliannya tidak sedalam Guan tua dan dia harus mengajar Putri Yun Mengxiang pada saat yang sama. Ini juga menguntungkan Zhao Feng, dia harus bergaul dengan Yun Mengxiang setiap hari dan mempelajari beberapa tip dan trik membuat pil. Yun Yao juga akan menjelaskan apa yang dia lakukan kadang-kadang dan ketika mereka belajar, Yun Mengxiang akan mengajukan banyak pertanyaan sementara Zhao Feng tetap diam untuk sebagian besar waktu.
Yun Yao juga diam-diam mengawasi Zhao Feng dan dia menyadari bahwa Zhao Feng sangat fokus ketika dia membuka api dan memasukkan tanaman. Meskipun Zhao Feng tidak mengajukan banyak pertanyaan yang dia ajukan semuanya penting. Pada siang hari, Zhao Feng akan menonton pil penyulingan Yun Yao dan kadang-kadang dia juga akan melihat lelaki tua Guan. Teknik yang terakhir jauh lebih rumit dan kabur di mata penonton. Zhao Feng lebih menyukai arloji Yun Yao memurnikan pil karena gayanya sederhana dan mudah dipelajari, tentu saja itu untuknya. Zhao Feng akan belajar membuat pil pada siang hari dan berkultivasi pada malam hari. Setelah nongkrong di ruang pemurnian pil begitu lama, dia bahkan akan mendapatkan 1 atau 2 pil spiritual kelas rendah jika dia beruntung dan ini sangat berguna bagi mereka yang berada di alam konsolidasi. 4-5 hari kemudian, Yun Yao mulai menguji bagaimana kemajuan Yun Mengxiang dan Zhao Feng. Yun Mengxiang bisa menjawab sebagian besar pertanyaan, sementara Zhao Feng bisa menjawab semuanya. Yun Yao menghela nafas dalam hatinya dan dia harus mengakui bahwa Zhao Feng memiliki bakat yang lebih tinggi daripada Yun Mengxiang dalam hal pembuatan pil. Sementara Yun Mengxiang mulai belajar membuat pil sedikit lebih lama dari Zhao Feng, dia tidak mahir seperti Zhao Feng. Tentu saja, ini tidak berarti bakatnya buruk. Sejujurnya, bakat Yun Mengxiang dalam pembuatan pil lebih tinggi dari kebanyakan master pil yang pernah dilihat Yun Yao dan dia bekerja sangat keras. Bibi, Zhao Feng bisa menghafal semua yang dia lihat, jadi bagaimana saya bisa lebih baik dari dia dalam hal pengetahuan? Dia mungkin tidak lebih baik dariku dalam hal pemurnian pil. Yun Mengxiang masih tidak mau mengaku kalah. Mendengar ini bahkan Yun Yao merasa ini logis. Zhao Feng mungkin bisa menghafal semua yang dia lihat, jadi Yun Mengxiang tidak akan bisa mengalahkannya dalam hal pengetahuan, bahkan Yun Yao sendiri mungkin tidak. Hari kedua, di dalam ruang penyulingan pil. Hari ini, saya ingin kalian berdua membuat beberapa pil. Saya tidak akan memberikan arahan atau bantuan sama sekali, kata Yun Yao pada keduanya. Pil yang akan kamu saring adalah pil darah itu mungkin langka di dunia fana. Tapi ini hanya pil tingkat rendah, jadi kamu dapat melanjutkan dan mencobanya. Mendengar bahwa mereka sebenarnya akan memurnikan pil, Zhao Feng sedikit bersemangat. Pil darah adalah yang tepat yang diberikan Sekte Zhao sebagai hadiah saat itu. Pil ini dapat meningkatkan budidaya seseorang, tetapi hampir tidak ada gunanya bagi mereka yang berada di peringkat 7 dari alam konsolidasi atau lebih tinggi. Di klan, pil-pil ini adalah sampah, satu-satunya kegunaannya adalah agar para murid terbiasa membuat pil ini. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah bahwa titik awal dari dua dunia itu terlalu berbeda. Di dalam ruang pemurnian pil, Yun Yao mengeluarkan semua sumber daya dan meletakkannya untuk melihat seberapa baik pelajar pil ini. Sister Yun bisa pergi dulu. Zhao Feng melambaikan tangannya. Yun Mengxiang mulai mengatur materi dan menyalakan api. Poin kunci dalam memurnikan pil adalah mengendalikan nyala api. Kekuatan api secara langsung memengaruhi pemurnian pil. Selama proses pengendalian nyala api tiba-tiba padam dan tungku pil sedikit bergetar. Yun Mengxiang berteriak dan dia akan mencoba menyelamatkannya, tetapi asap biru muncul dan mengeluarkan bau aneh. Baunya seperti seseorang yang kentut. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa. Wajah Yun Mengxiang memerah karena malu. Apa yang kau tertawakan? Jika Anda memiliki keterampilan, Anda membuatnya. Petik 2. Bab 122 meratakan pils. Mengxiang, jangan bersikap tidak sopan. Itu salahmu, kau gagal, kata Yun Yao tegas. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yun Mengxiang menyadari bahwa masalah putrinya muncul lagi. Identitas putrinya tidak terlalu efektif di klan dan ayah serta bibinya telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak menyinggung para pembudidaya yang kuat dengan sikapnya. Zhao Feng adalah murid yang diperjuangkan oleh lelaki tua Guan dan lelaki tua Zhang dan itu bukan ide yang baik untuk menyinggung seseorang dengan status dan potensi seperti itu. Tapi mungkin karena dia sudah mengenal Zhao Feng beberapa hari terakhir dan yang terakhir tenang, dia lupa tentang ini. Tidak apa-apa, ini adalah sikapnya. Zhao Feng tertawa dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Poin utama di sini adalah pemurnian pil. Sejak dia memasuki divisi kayu rumput, Zhao Feng mulai menemukan minat dalam pembuatan pil dan minat ini didirikan oleh iming-iming pil spiritual. Zhao Feng berpikir bahwa jika dia menjadi ahli pil, dia bisa memperbaiki semua pil yang dia butuhkan. Ini dapat mendukung kultivasinya dan menghemat uang. Pembuat pil adalah pekerjaan panas di klan. Zhao Feng,
apakah kamu melihat kesalahan yang dibuat Yun Mengxiang sebelumnya? Yun Yao memutuskan untuk menguji Zhao Feng. Zhao Feng tidak takut memberi Yun Mengxiang pukulan yang terlalu besar. Pertama, dia terlalu berhati-hati seperti tikus, jadi apinya terlalu kecil dan suhunya tidak cukup tinggi. Kedua, ada beberapa kesalahan yang dia lakukan saat mengendalikan apinya dan karena apinya kecil, maka langsung padam. Tentu saja, itu adalah kesalahan yang paling jelas, saya terlalu malas untuk mengatakan kesalahan kecil lainnya. Petik 2. Mendengar ini, Yun Mengxiang sangat marah sehingga dia gemetar, tetapi dia tidak bisa meledak. Jika itu orang normal, dia pasti sudah membuat mereka terbang dengan tendangan. Menjadi seorang putri, kapan seseorang mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya? Poin-poin kuncinya telah dikatakan, kata Yun Yao memuji sambil menganggukkan kepalanya. Yun Mengxiang hanya bisa menahan amarahnya. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, Mengxiang terlalu bodoh, bolehkah ahli pil Zhao mengajariku? Aku bukan ahli pil. Hati Zhao Feng melonjak, jelas bahwa Yun Mengxiang memujinya sehingga kejatuhannya akan lebih besar. Semua pelajar pil tidak mungkin berhasil pada percobaan pertama mereka. Setelah Yun Mengxiang gagal, giliran Zhao Feng. Di dalam pikirannya, proses Yun Yao menciptakan pil darah muncul. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah mencoba beberapa kali membuka api, mengendalikan nyala api dan menambahkan bahan, tetapi itu semua adalah pengujian. Jauh lebih sulit untuk menyatukan semua langkah dan menyelesaikannya dalam satu tarikan napas. Mengontrol nyala api adalah yang paling penting dan kesalahan sekecil apapun dapat mengguncang hasilnya. Langkah pertama, memasukkan materi. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka dan dia mengambil satu bagian dari setiap bahan yang dibutuhkan. Di antara bahan yang sama, ada yang baik dan buruk yang dapat mempengaruhi kelembapan dan hal-hal kecil lainnya seperti itu. Zhao Feng memilih komposisi yang paling cocok dan Yun Yao, yang telah memperhatikan tindakan kecil ini, menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Hanya dalam langkah pertama memilih bahan mereka, Zhao Feng telah mengalahkan Yun Mengxiang. Setelah bahan dipilih, Zhao Feng memasukkannya ke dalam tungku secara berurutan dan meletakkannya di tempat tertentu. Panas dari tungku bahkan tidak di mana-mana, ada tempat dengan panas tinggi dan rendah masing-masing. Langkah pertama, menambahkan bahan telah selesai. Zhao Feng tidak melewatkan langkah apapun dan jika langkahnya canggung atau ragu-ragu, proses Yun Yao memurnikan pil akan muncul di benaknya. Langkah kedua, nyalakan api. Memulai nyala api tampak sederhana, tetapi ada proses untuk itu. Ukuran dan suhu nyala api ini tidak mungkin salah, tetapi pil kelas rendah seperti pil darah tidak membutuhkan nyala api yang sangat spesifik. Zhao Feng menyalakan sebongkah batu bara dan api merah kecil muncul. Berikutnya adalah langkah terpenting, mengendalikan nyala api. Zhao Feng berkonsentrasi, dia membuka mata kirinya dan menggunakan kekuatan batinnya untuk secara langsung mempengaruhi nyala api. Seseorang perlu mencapai peringkat 7 dari alam konsolidasi untuk menjadi pelajar pil karena hanya dengan begitu kekuatan batin mereka dapat meninggalkan tubuh mereka dan memengaruhi nyala api. Meski begitu, ini adalah cara terburuk tetapi jika seseorang bahkan belum mencapai peringkat 7, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Kontrol api Zhao Feng sangat kuat dan nyala api kecil menyebar secara merata di tungku. Seiring waktu berlalu, bau obat samar tercium dari tungku. Zhao Feng sesekali menambahkan beberapa bara lagi untuk mempertahankan nyala api dan meskipun dia tidak terbiasa mengendalikan nyala api, itu wajar baginya. Ini karena mata kirinya tepat dan dia bisa mengontrol kekuatan batinnya dengan baik. Selama 2 jam penuh, Zhao Feng masih dengan santai mengendalikan nyala api. Ini membuat ekspresi Yun Mengxiang sedikit berubah, dia tidak menyangka kekuatan batin Zhao Feng begitu padat dan tebal. Jika itu dia, kekuatan batinnya akan habis. Menggunakan setiap kekuatan untuk penggunaan yang tepat. Dia mencapai penguasaan dalam mengendalikan nyala api. Petik 2. Yao Yun menghela nafas, keahliannya dalam mengendalikan api sudah bisa dibandingkan dengan beberapa ahli pil yang lebih tua. Pada saat ini, Yun Yao hanya bisa mengagumi mata lelaki tua Guan. Zhao Feng memang ahli dalam pembuatan pil. Pembuatan pil meminta ketepatan, terutama dalam pengendalian nyala api. 2 jam kemudian, kekuatan batin Zhao Feng perlahan-lahan memudar dan apinya padam. Panas yang tersisa dari tungku masih membuat tungku mengeluarkan bau obat. Zhao Feng mengendusnya dan dia menemukan bahwa itu memang milik pil darah. Baunya saat ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya karena baru saja dibuat.
Setelah menunggu beberapa saat, Zhao Feng mengetukkan jarinya ke udara. Dari tungku melonjak puluhan pil merah darah. Ini adalah langkah terakhir, membuka tungku. Orang harus tahu kapan harus membuka tungku. Jika terlalu dini, mungkin pil belum mengeras, dan jika terlambat, ukuran pil mungkin terlalu besar dan retak. Di bawah situasi itu, pil mungkin meledak dan menghancurkan seluruh ruang pemurnian pil. Zhao Feng melambaikan jubahnya dan mengambil puluhan pil darah merah dengan tangannya. "Coba saya lihat tingkat keberhasilannya," kata Yun Yao sambil tersenyum. Tingkat kesuksesan. Zhao Feng berhenti, tetapi dia segera ingat apa artinya ini. Ketika pil dibuat, selalu ada tingkat keberhasilan. Misalnya, dari 10 pil, mungkin hanya ada 5 pil yang berhasil dibuat, yang lainnya adalah pil sampah atau pil yang tidak diberi nilai. Zhao Feng menyerahkan semua pil ke Yun Yao. "Itu tidak bisa semua pil yang tidak dinilai dan tidak berguna, kan?" Yun Mengxiang tertawa. Saat ini, dia melihat bahwa wajah bibinya serius dan penuh syok. 13 pil darah, 1 pil sempurna, 4 luar biasa, 6 normal dan 2 lainnya sedikit di bawah standar normal tetapi masih dalam kategori normal. Yun Yao tidak bisa menahan nafas dingin. Jika persyaratannya tidak ketat, ini adalah tingkat keberhasilan 100%. 100%. Wajah Yun Mengxiang menjadi pucat ketakutan seperti dia telah ketakutan. Kemudian, dia dan Yun Yao memandang Zhao Feng dengan emosi yang kompleks. "Ini pertama kalinya Anda memurnikan pil?" Keterkejutan dan pertanyaan tidak menghilang dari wajah Yun Yao. Hati Zhao Feng sedikit lemah, dia tidak menyangka ketepatan dan kontrolnya begitu baik. Setelah konfirmasi, Yun Yao dan Yun Mengxiang sepertinya telah dipukuli dan jiwa mereka hilang. 13 pil ini dibuat oleh Anda, jadi Anda memilikinya. Yun Yao mengembalikan pil yang disaring Zhao Feng kembali padanya. Lalu, tidak ada waktu itu. Zhao Feng diusir tanpa alasan, hanya menyisakan Yun Yao dan Yun Mengxiang. "Bibi, kenapa kamu tidak mengajarinya lagi? Bagaimana saya bisa mengajar anak ajaib seperti dia? Ini keajaiban. Bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat keberhasilan 100% saat memurnikan batch pil pertamanya?" Yun Yao menghela nafas putus asa. "Bagaimana ini mungkin?" Yun Mengxiang tidak bisa berkata-kata. "Rahasiakan ini untuk saat ini. Yang harus kau lakukan sekarang adalah tidak menyinggung perasaannya dan menjaga hubungan baik dengannya," kata Yun Yao. Setelah meninggalkan ruang pemurnian, Zhao Feng berpikir keras. Begitulah, tidak peduli seberapa hebat pembuat pil itu, sulit bagi mereka untuk memiliki tingkat keberhasilan 100% bahkan jika mereka adalah ahli pil, kecuali mereka membuat pil jauh di bawah standar biasanya. Zhao Feng akhirnya menyadari bahwa tingkat keberhasilan 100% sangat mengejutkan. Karena ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil, dia tidak memiliki standar dan tingkat keberhasilannya masih 100%. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng jauh lebih santai dan bebas. Tugas yang diberikan oleh lelaki tua Guan kepadanya selesai. Pada siang hari, dia sesekali membaca beberapa buku dan pada malam hari, dia berkultivasi. Fokus utamanya masih teknik dinding perak. Tetapi setelah mencapai level 9, kemajuannya melambat. Setidaknya butuh beberapa tahun sebelum teknik dinding peraknya mencapai level 10, menurut analisisnya. Zhao Feng hanya bisa menunggu dan berharap wakil kepala Guan akan memberinya beberapa pil spiritual lagi. Jika tidak, dia bisa membuatnya sendiri nanti. Waktu berlalu dengan cepat dan Zhao Feng telah tinggal di klan selama setengah bulan sekarang. Dari murid yang baru masuk, Xiao Sun, Yun Mengxian dan Liu Yuer mengalami peningkatan paling besar. Xiao Sun rupanya telah mencapai setengah langkah Ascended Realm sementara Yun Mengxiang dan Liu Yuer telah mencapai peringkat 9 puncak dari alam konsolidasi. Kecepatan seperti itu adalah keajaiban di dunia fana. Tapi di klan, itu cepat tapi tidak mengejutkan. 9 peringkat alam konsolidasi hanyalah permulaan. Zhao Feng tahu bahwa Yun Mengxiang memiliki bibi ahli pil, jadi dia telah makan setidaknya 5 atau lebih dari pil pembersih sumsum, tetapi Liu Yuer tidak dapat ditemukan di antara murid-murid luar. Beberapa mengatakan bahwa dia telah diambil oleh tetua lain dan menjadi orang ketiga yang menjadi murid dari seorang tetua setelah Bei Moi dan Sun Yuanhao. Kedua Nan Gongfan dan Yang Qingsan masing-masing telah mencapai peringkat 9,5 langkah dan peringkat 9. Dibandingkan dengan yang lain, kecepatan kultivasi Zhao Feng tidak cepat. Meskipun dia fokus terutama pada teknik dinding perak, budidayanya masih menembus ke peringkat 9. Bab 123 Ruang Pertukaran.
Dalam waktu setengah bulan, Zhao Feng telah mencapai peringkat 9 dari alam konsolidasi dan dia tidak fokus pada kultivasi. Jika dia melakukannya, dia setidaknya akan berada di peringkat 9 puncak. Fokus utamanya adalah mencapai tingkat 10 dari teknik tembok perak dan bukan berkultivasi. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia kadang-kadang menerima beberapa pil dari divisi kayu rumput, jadi sulit untuk tidak maju. Persaingan sengit di klan. Bahkan murid terluar yang paling rendah dan paling lemah adalah para jenius di tanah air mereka. Petik 2. Zhao Feng bisa merasakan persaingan yang ketat. Jika murid luar sudah seperti ini, maka akan sulit untuk membayangkan situasi seperti apa dengan murid dalam. Hingga saat ini, hanya Bei Moi, Sun Yuanhao dan Liu Yuer yang telah menjadi murid batin dan Zhao Feng tahu bahwa yang sebelumnya menjadi murid batin, keuntungan lebih besar yang mereka miliki. Mereka akan mendapatkan keterampilan yang lebih baik serta lebih banyak sumber daya. Tetapi meskipun Zhao Feng tahu ini, dia tidak menyerah pada penguatan tubuh. Tubuh adalah fondasi dari segalanya dan seseorang harus memiliki fondasi yang kokoh di alam konsolidasi, sehingga jalan masa depan akan lebih mudah. Untuk mencapai alam naik dengan tubuhnya, itulah tujuannya. Zhao Feng menghitung waktu dan dia menyadari bahwa itu mendekati akhir dari 10 hari. Menurut kesepakatan yang dibuat sebelumnya, dia harus tinggal di rumah lelaki tua Guan dan Zhang masing-masing selama 10 hari. Dalam 10 hari di divisi kayu rumput, Zhao Feng telah memasuki jalur pembuatan pil dan setiap kali Guan tua menyebutkannya, mulutnya tidak bisa menutup. Pada hari terakhir, wakil kepala Guan bertemu dengan Zhao Feng sendirian. Bakatmu dalam membuat pil sangat menakutkan. Sudah bisa dilihat di masa depan bahwa Anda akan menjadi keajaiban di dunia pil pemurnian. Petik 2. Pak Tua Guan menatap Zhao Feng dengan rumit seolah-olah dia mengharapkan yang terakhir. Sebelum Zhao Feng pergi, Pak Tua Guan memberinya kitab suci pil suci. Buku ini berisi banyak ahli pil kelas atas, termasuk milik saya, trik dan langkah-langkah untuk memurnikan pil. Ia juga memiliki banyak sekali pengetahuan di dalamnya. Petik 2. Setelah wakil kepala Guan menyerahkan kitab suci pil suci kepada Zhao Feng, dia menghela napas panjang seolah-olah suatu hal penting telah diselesaikan. Memegang Alkitab di tangannya, Zhao Feng merasa itu berat. Selain kitab suci pil, Pak Tua Guan juga memberi Zhao Feng 10 batu kristal primer di bawah standar dan tungku tua. Tungku ini telah digunakan oleh Pak Tua Guan sejak lama sekali dan itu adalah tanda ingatan. Sekarang telah diteruskan ke Zhao Feng. Setelah meninggalkan divisi kayu rumput, Zhao Feng memiliki perasaan aneh. Mengapa Pak Tua Guan tidak menyebutkan apapun tentang menjadikanku sebagai murid? Mungkinkah dia ingin menyelesaikannya dulu dengan Pak Tua Zhang? Petik 2. Zhao Feng sangat penasaran, tetapi dia segera memasukkannya ke dalam pikirannya. Kembali ke halaman rumahnya, Zhao Feng mengatur sumber daya yang dia miliki. Dia sangat kaya sekarang. Selain tungku yang diberikan oleh orang tua Guan, dia juga memiliki beberapa pil dan 10 batu kristal primal di bawah standar. Batu kristal prima adalah mata uang umum, perak dari dunia fana tidak berharga. Zhao Feng telah mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa 1 juta keping perak dapat ditukar dengan 1 batu kristal primal di bawah standar. Untuk melihat penggunaan batu kristal primal, Zhao Feng memutuskan untuk pergi ke Exchange Hall of the Broken Moon Clan. Exchange Hall terbatas hanya untuk murid di klan dan tidak terbuka untuk umum. Saat Zhao Feng melangkah ke Exchange Hall, dia merasa tidak nyaman. Sosok yang masuk dan keluar aula semuanya ada di alam naik, bahkan ada diaken dan wakil kepala yang hadir. Aura yang dilepaskan dari siapapun di alam Ascended membuat Zhao Feng merasa tidak bisa bernapas. Adegan inilah yang membuat Zhao Feng dengan jelas menyadari bahwa dia hanya berada di bawah klan, sekecil semut. Ada banyak kios di aula pertukaran dan setiap kios semuanya memiliki pemiliknya sendiri dan di atas meja ada keterampilan, senjata, pil, dan hal-hal lain yang tidak dikenali Zhao Feng. Zhao Feng melihat sekeliling dan dia menemukan bahwa keterampilan setengah mortal dijual seharga 1 batu kristal primal di bawah standar, tetapi tidak banyak dari keterampilan ini. Kalaupun ada mereka langka atau istimewa. Ada lebih banyak skill mortal yang dijual dan skill mortal kelas rendah menghasilkan 10-20 batu, sementara keterampilan mortal kelas menengah mencapai setidaknya beberapa ratus batu kristal primal di bawah standar, ratusan kali lebih mahal daripada keterampilan kelas rendah. Zhao Feng mengguncang tak berdaya dan dia menemukan bahwa pil pembersih sumsumnya hanya bernilai 5 batu kristal primal di bawah standar.
Pil spiritual mahal di Exchange Hall karena kultivasi adalah faktor utama dalam klan, oleh karena itu pil spiritual yang membantu meningkatkan kultivasi diperebutkan dengan sengit. Seorang murid luar seperti Zhao Feng tidak diperhatikan di Exchange Hall. Bahkan jika dia berjalan ke sebuah warung, pemiliknya tidak akan repot-repot berbicara dengannya. Tidak heran pembuat pil memiliki posisi tinggi di klan. Dia berpikir dalam hatinya. Perlahan dan pasti, sebuah pemikiran muncul di benak Zhao Feng tentang bagaimana dia bisa menghasilkan banyak uang. Dengan bakatnya dalam memurnikan pil, yang perlu dia lakukan hanyalah membuat sejumlah pil yang bagus dan dia akan mampu membuat beberapa batu kristal primitif. Batasnya saat ini adalah 10 batu kristal primal di bawah standar yang dia miliki di tangannya. Zhao Feng berjalan berkeliling untuk waktu yang lama sebelum menggunakan satu batu kristal primal di bawah standar untuk membeli Black Cloud Coal dalam jumlah besar. Black Cloud Pil adalah batu bara terburuk yang bisa menyalakan api pil dan hanya bisa digunakan untuk membuat pil tingkat rendah. Pil normal berbeda dari pil spiritual, pil yang terakhir dapat membantu orang-orang di alam naik, tetapi karena Zhao Feng memiliki sejumlah batu kristal primal yang terbatas, ia hanya bisa membeli Black Cloud Coal. Dia kemudian mulai membeli bahan lain yang dibutuhkan untuk memurnikan pil dan dia menghabiskan 9 pil kristal primal terakhir di bawah standar untuk sumber daya. Pil paling cocok yang dapat saya buat saat ini adalah pil pembersihan sumsum dan pil pengembalian nafas bulan patah. Keduanya hampir merupakan pil spiritual tetapi tidak cukup. Sumber daya yang dipilih Zhao Feng semuanya memiliki kegunaan masing-masing. Pil pembersih sumsum, ini tidak perlu dikatakan. Zhao Feng pernah menggunakannya sebelumnya dan jika tidak bisa dijual, dia bisa menggunakannya sendiri. Pil pengembalian nafas bulan rusak, pil khusus yang dibuat oleh Master Pil dari klan bulan rusak dan memiliki efek meningkatkan laju energi generasi. Itu cocok untuk mereka yang berada di antara alam ascended setengah langkah dan langit ketiga dari alam naik. Kedua pil ini tidak cukup di tingkat pil spiritual, tetapi sejauh ini mereka melampaui pil terbaik di dunia fana. Ada dua alasan mengapa Zhao Feng memilih keduanya. Pertama, tidak sulit untuk membuat pil ini dan sumber dayanya tidak mahal. Kedua, dua pil itu adalah batas yang bisa dibuat Zhao Feng karena budidayanya yang terbatas. Pil spiritual normal memiliki persyaratan khusus untuk nyala api dan kebanyakan dari mereka membutuhkan pembuat pil untuk berada di alam naik. Setelah menghabiskan semua batu kristal prima di bawah standar, sumber daya yang dibutuhkan Zhao Feng untuk membuat pil sebagian besar dikumpulkan. Yang tidak dia miliki bisa diambil dari divisi kayu rumput atau dari Putri Yun Mengxiang. Zhao Feng kemudian berjalan dengan enggan keluar dari Exchange Hall. Ada terlalu banyak keterampilan, sumber daya, dan pil di aula yang dia inginkan. Setelah berjalan keluar dari aula, aura perasaan yang berat langsung memudar. Saudara Zhao, suara yang akrab terdengar dari kerumunan orang dan suara itu membuat Zhao Feng membeku. Seorang pemuda yang mengenakan kemeja bergaris hitam keluar dari kerumunan dan dia menatapnya dengan heran. Kemeja bergaris hitam melambangkan murid dalam sementara murid luar mengenakan jubah hijau. Zhao Feng segera mendapatkan kembali ketenangannya dan dia membuka mata kirinya untuk memeriksa pemuda itu. Seorang murid dari Lord Guanjun yang telah menaruh semua harapannya. Melalui mata kirinya, Zhao Feng menemukan bahwa kultivasi Beimoy dekat dengan kultivasi Lord Guanjun. Lord Guanjun berada di langit kedua dari alam ascended. Ini berarti Beimoy setidaknya berada di puncak langit pertama dari alam naik atau di langit kedua setengah langkah. Sulit membayangkan bagaimana kultivasi Beimoy telah meningkat pesat dalam 1 bulan. Tetapi memikirkan tentang bagaimana bakat Beimoy dekat dengan tubuh spiritual bumi dan langit dan sumber daya yang akan dia terima dari tetua, semuanya tidak. Itu mengejutkan. Saudara Zhao, kita akhirnya bertemu lagi di klan tetapi perbedaan di antara kita masih tetap sama. Beimoy tanpa ekspresi seperti biasanya. Zhao Feng tidak mundur, tidak peduli apa perbedaannya. Yang penting adalah ketinggian terakhir yang bisa kami capai. Petik 2. Beimoy berhenti sebentar seolah-olah dia mencoba memahami apa yang dikatakan Zhao Feng. Dia kemudian membuat tawa mengejek, mungkin itu terlalu lucu untuk membicarakan masa depan dengan tubuh setengah spiritual. Karena kamu sudah sampai di klan, kesepakatan kita akan tetap berjalan. Beimoy berkata, lalu dia menggelengkan kepalanya dan pergi ke Exchange Hall. Hari itu tidak akan lama lagi. Zhao Feng juga pergi dan kembali ke divisi aula luar. Bertemu dengan Beimoy hanyalah masalah kecil, tapi ini memberi Zhao Feng tujuan lain.
Setelah tiba di divisi aula luar, Zhao Feng kemudian pergi ke divisi kayu rumput untuk meminjam beberapa bahan lain yang dia butuhkan. Akhirnya, semua hal yang dibutuhkan untuk pil pembersih sumsum dan pil pengembalian nafas bulan patah dikumpulkan. Kamu akan mulai memurnikan pil? Yun Mengxiang sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari apa yang dia katakan tidak berguna. Zhao Feng sudah memiliki kemampuan untuk membuat pil sendiri beberapa hari yang lalu. Kembali ke halaman rumahnya, Zhao Feng menutup pintu dan mengatur bahan-bahannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya adalah titik kritis, jika berhasil, dia akan meningkat pesat, tetapi jika dia gagal, dia membutuhkan setidaknya 10 hari lagi untuk mendapatkan 10 batu kristal primer di bawah standar. Langkah pertama, memasukkan materi. Zhao Feng membuka matanya secara maksimal dan dia memasuki mode penglihatan yang ditingkatkan. Ketika dia telah membuat pil sebelumnya, Zhao Feng tidak berani membuka mata kirinya secara maksimal. Ini juga berarti bahwa ketepatan Zhao Feng bahkan lebih meningkat, karena dia tidak membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Materi menempatkan pada langkah segera berhasil. Selanjutnya adalah langkah kedua, menyalakan api. Dia telah melakukan langkah ini berkali-kali dan itu sempurna lagi. Setelah ini adalah mengontrol nyala api, langkah terpenting dan tersulit yang secara langsung akan mempengaruhi apakah pil akan dibuat atau tidak. Dia belum pernah menyempurnakan pil pembersih sumsum atau pil pengembalian nafas bulan yang rusak sebelumnya. Semua pengetahuan yang dia ketahui tentang itu ada di benaknya. Nyala api menyala dan perlahan mulai meluas. Tungku kemudian mengeluarkan dengungan rendah dan di bawah cahaya tungku, gambar binatang kuno muncul.